semuanya, perkenalkan nama saya Clarita Trinavina. Saya adalah mahasiswi dari Stikes RS Optis Kediri dengan judul When Compassion Meets the Strategic Power of Nurses in Disaster Policy. Hari ini saya berdiri di hadapan Anda semua dengan membawa satu pertanyaan penting. Ketika bencana melanda, siapakah yang berdiri di antara kekacauan dan harapan? Jawabannya adalah perawat. Perawat tidak hanya memberikan asuhan di sisi pasien, tetapi juga sebagai pemimpin, koordinator, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam manajemen bencana. Inilah alasan mengapa hari ini dengan bangga, saya membawa semangat, garda terdepan kemanusiaan, optimalisasi, manajemen krisis, dan mitigasi risiko dalam praktik keperawatan bencana. Hadirin sekalian, kita hidup di era yang penuh dengan ketidakpastian, gempa bumi, banjir, pandemi, dan krisis kemanusiaan yang terus mengancam jutaan nyawa di seluruh dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, perawat mencakup hampir 50% dari tenaga kesehatan global, menjadikan mereka komponen terbesar sekaligus paling esensial dalam layanan kesehatan di seluruh dunia. Namun, di balik kontribusi yang begitu besar, perawat masih sering dikesampingkan dalam pengambilan keputusan strategis. Mengapa? Mengapa mereka yang menyaksikan penderitaan secara langsung justru jarang dilibatkan dalam perumusan kebijakan? Hadirin sekalian, sebuah bencana tidak selalu menjadi tragedi karena kekuatan alam, tetapi karena suatu sistem yang tidak siap. Disinilah perawat harus melangkah maju, bukan hanya sebagai responden lapangan, tetapi juga sebagai pengambil keputusan. Karena perawat memahami realitas lapangan, mereka memahami komunitas yang rentan, dan mereka memahami apa yang benar-benar terjadi dalam situasi darurat. Pada masa pandemi COVID-19, perawat menjadi tulang punggung sistem kesehatan di seluruh dunia. Mereka bekerja tanpa lelah, menghadapi kelelahan, dan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri demi menyelamatkan orang lain. Namun setelah krisis itu berlalu, seharusnya kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah perawat hanya akan disebut sebagai pahlawan, ataukah sudah saatnya mereka benar-benar diperdayakan sebagai pemimpin? Hadirin sekalian, perawat memiliki peran strategis dalam manajemen bencana melalui 3 tindakan penting. Pertama, pencegahan dan mitigasi. Perawat berperan dalam mengedukasi masyarakat, mengidentifikasi risiko kesehatan, dan memperkuat kesiapsiagaan publik sebelum bencana terjadi. Kedua, koordinasi krisis. Dalam situasi darurat, perawat berperan dalam triase, pengendalian infeksi, dukungan kesehatan mental, dan pengambilan keputusan secara cepat. Ketiga, pengembangan kebijakan. Inilah poin yang paling penting. Perawat tidak boleh lagi hanya menjadi pelaksana kebijakan yang pasif. Mereka harus menjadi arsitek aktif dalam perumusan kebijakan. Bayangkan sebuah sistem manajemen bencana di mana perawat ikut merancang protokol evakuasi, memengaruhi kebijakan kesehatan darurat, dan berpartisipasi langsung dalam perumusan kebijakan. Ini bukanlah hal yang mustahil. Ini adalah transformasi yang sangat dibutuhkan. Hadirin sekalian, Indonesia merupakan salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis kita berada cincin api yang mengakibatkan bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, negara membutuhkan perawat yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga memiliki visi strategis. Sebagai calon perawat, kita tidak hanya mempersiapkan diri untuk bekerja di rumah sakit, kita sedang mempersiapkan diri untuk menyelamatkan kemanusiaan di saat-saat paling genting. Dan untuk mewujudkannya, kita membutuhkan keberanian. Keberanian untuk berbicara, keberanian untuk memimpin, dan keberanian untuk mengubah kebijakan. Karena diam dalam manajemen bencana dapat merenggut nyawa. Rekan-rekan calon tenaga kesehatan masa depan, suara perawat tidak boleh hanya terdengar di lorong-lorong rumah sakit. Suara itu harus terdengar dalam diskusi kebijakan, institusi pemerintahan, dan forum pengambilan keputusan nasional. Kita harus mengubah citra perawat dari sekedar pembantu menjadi pemimpin strategis. Bukan karena perawat mengejar kekuasaan, tetapi karena masyarakat berhak mendapatkan perlindungan. Sebagai penutup, masa depan manajemen bencana tidak hanya bergantung pada teknologi dan infrastruktur, tetapi bergantung pada keberanian kita untuk menempatkan perawat di posisi yang semestinya, di pusat kepemimpinan dan pengambil keputusan. Mari menjadi generasi perawat yang penuh kasih dalam pelayanan dan berani dalam kepemimpinan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.